Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah yang sampai sekarang kita gunakan, kita manfaatkan. Selawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat yang hidup di akhir zaman tapi menghidupkan sunnah Rasul, dan di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, serial kajian Rasul sebagai seorang pendidik. Malam ini kita siang ini masuk pada tema metode Rasul dalam mendidik dengan cara berdialog tapi membuat pertanyaan atau memunculkan kecerdasan peserta didiknya. Kadang buat dialog, lalu buat teka-teki, buat dialog, buat pertanyaan yang membuat merangsang orang lain berfikir, sehingga yang mereka tahu itu kemudian terekam kuat dalam diri mereka dan itu diingat lama dalam hidup. Imam Bukhari dan Imam Muslim ceritakan hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Qal baina nahnu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam julus. Kami suatu hari bersama Nabi kumpul duduk dengan Nabi. Idh utiya bi jummari nakhlah. Tiba-tiba Rasul membawakan atau menampakkan isi daripada kurma itu. Faqal wa huwa ya'kuluh. Kemudian kata Nabi sambil makan kurma tadi, inna minasyajari syajaratan khadra. Coba kalian tebak nih, di antara tanaman ada tanaman itu warna hijau, daunnya hijau. Lama barakatuha kabarakatil muslim. Keberkahannya, banyak manfaat dia sama dengan manfaat seorang muslim. Artinya kita yang hidup sebagai muslim ini manfaatnya banyak. Tanaman itu memiliki manfaat seperti manfaat kita yang banyak. La yasqutu waraquha. Di antara cirinya, cluenya, daunnya dia tak akan jatuh. Tak akan jatuh sendiri. Wala yatahatsu, dan tidak akan jatuh lalu dia bertebaran sendiri. Tapi dia kalau jatuh itu kita pancung, kita potong, kita tarik, kita lepas paksa, tapi jatuh sendiri tak akan. Wa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan dia akan berbuah sesuai musimnya, dan dia terus memberikan buah kepada manusia. Datang musimnya dia buah banyak, datang musim lagi buah banyak. Artinya dia terus memberikan manfaat dengan buahnya. Wa innaha mithlul muslim. Perumpamaan tanaman ini, tanaman hijau itu seperti perumpamaan seorang muslim. Dari segi banyak manfaat, dari segi elok tumbuhnya, kokoh tumbuhnya, dan berbagai hal yang ada pada tanaman itu. Fahaddithuni. Rasul tanya, menurut kalian tanaman apa yang seperti itu? Tanaman hijau, dia berbuah sesuai musimnya, banyak manfaat, manfaatnya seperti manfaat seorang muslim. Rasul tanya, berfikirlah sahabat, masing-masing coba, kira-kira ini pokok durian apa rambutan? Ini pokok petai, pokok jengkol, atau pokok apa? Masing-masing pikir, mencoba nebak. Kata Rasul begini, kalau daunnya tidak akan jatuh sendiri, apa kira-kira tanam seperti ini? Kalau tidak kita potong, tidak kita
tarik, paksa, dia enggak akan jatuh. Kira-kira apa ini? Berpikirlah sahabat semuanya. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar yang ceritakan kisah ini, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Setiap orang lalu berfikir, oh pasti tanaman yang ada di lembah sana tuh. Oh yang ada di hutan situ. Kayak kita mungkin berfikir, oh mungkin kayu kulim, mungkin kayunya kayu meranti. Semuanya berfikir macam-macam. Setiap orang berusaha menebak, jangan-jangan seperti itu. Ini yang pernah dia lihat, dia bayangkan, dia pikirkan, oh ini dia. Faqala al-qaum hiya syajaratu kadza. Masing-masing tebak. Rasul, aku tak siapa-siapa, masih kecil, umur waktu itu belum baligh, menjawab di hadapan orang-orang besar. Kalau aku jawab benar, mereka merasa mereka digurui, sehingga Abdullah bin Umar diam. Fa ahabu an atakallam wa ana ghulamun syab. Saya segan, enggan untuk bicara saat itu sebab saya masih anak kecil, masih anak bujang, anak remaja. Thumma iltafatu fa idza ana 'ashiru 'asrin. Saya tengok sekeliling, kayaknya yang berkumpul ini saya satu di antara 10 orang. Artinya kumpul itu 10-an orang cuma, enggak banyak orangnya. Ana ahdatsuhum athgarul qaum. Saya paling muda, paling kecil di antara yang kumpul tadi. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallaman. Fasakattu. Saya tengok Abu Bakar, Umar enggak jawab. Artinya yang kumpul itu Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat senior, sahabat terkemuka, sahabat dekat semua. Enggak satu pun jawab. Terutama Abu Bakar dan Umar yang terkenal sangat dekat dengan Rasul. Abu Bakar dan Umar ini adalah dua orang sahabat yang dia kalau bertemu Rasul saling sapa dengan senyum. Yang lain itu segan. Rasul menatap, mereka sudah menunduk. Tapi kalau berdua ini Rasul menatap, mereka akan jawab dengan senyum. Dan mereka akan tersenyum, kemudian Rasul akan menyapanya dengan senyum juga. Bisa kuat saling tatap dengan Rasul. Yang lain enggak kuat. Maka yang dua ini enggak jawab. Falamma lam yatakallama qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Begitu aku lihat Abu Bakar dan Umar enggak jawab, yang lain semakin penasaran kira-kira apa, sehingga mereka tanya, Rasul kasih tahu dong, apa sih jawabannya? Apa jawaban dari pertanyaan teka-teki engkau tadi Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Lalu kata Rasul, tadi yang aku maksud adalah pokok kurma. Oh, ternyata benar Abdullah bin Umar, cuma dia segan menjawab. Falamma qumna qultu li Umar abi. Begitu selesai pertemuan tadi, semua orang bubar berpisah, aku bilang ke bapakku Umar. Bapaknya Umar bin Khattab, karena Abdullah bin Umar yang cerita tadi. Wallahi ya abata, demi Allah wahai ayahanda. Tadi itu waktu orang semuanya bingung, waktu orang masih mencari-cari, laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Aku sudah menebak yang dimaksud Rasul itu pokok kurma. Faqal ma manaka an taqulaha. Ayahnya bilang, Umar bilang, kenapa engkau tak jawab tadi? Apa yang menghalang engkau, yang mencegah engkau tak menjawab? Qultu lam arakum tatakallamun. Aku waktu mencoba menjawab, perhatikan kalian tak mencoba menjawab. Engkau Abu Bakar, yang senior lain enggak menjawab. Lam araka wala Abu Bakr takallamtuma. Aku tak lihat engkau Abu Bakar enggak bicara, enggak jawab. Wa ana ghulamun syab. Aku kan anak kecil. Fastahyait. Aku malu, segan untuk bicara di hadapan kalian semua. Fakarihtu an atakallama aw aqula syai'. Sehingga aku memilih untuk tidak bicara atau menyampaikan sesuatu apapun di majlis itu. Fasakat. Lalu aku diam saja karena aku memilih untuk mengikuti seganku daripada rasa berani menjawab saat itu. Qala Umar, lalu kata Umar, li antakuna qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kadza wa kadza. Padahal kata Umar, kalau engkau jawab tadi jawabannya begini, itu lebih aku suka dibanding engkau tadi tidak menjawab sama sekali. Dibanding sahabat berpikir ini itu, mending kau jawab tadi. Aku lebih suka jawaban engkau, dan aku lebih suka engkau menjawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya Bapak Ibu, Rasul kumpul dengan sahabat lalu buat teka-teki. Teka-teki ini tujuan Nabi apa? Pertama dialog, yang kedua untuk merangsang
untuk mengajak sahabat berfikir sehingga muncul kecerdasan mereka, terangsang kecerdasan mereka, dan apa yang didiskusikan, diteka-tekikan terekam dalam jiwa mereka dan teringat sepanjang hidup mereka. Ini bagian dari cara Rasul dalam mendidik. Sehingga kadang-kadang guru kita di lokal buat diskusi, buat teka-teki, itu bagian dari cara yang dicontoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang guru dia tak monoton dengan satu metode. Kita boleh dialog, lalu ajak orang tadi berfikir dengan diri sendiri, dia merenung sendiri. Tapi bisa juga tadi perasaan, kalau ini logika dia dirangsang, sehingga orang yang cerdas semakin terangsang kecerdasan dia semakin tajam. Yang tadinya agak lamban jadi cepat, yang tadinya cepat semakin kencang daya berfikirnya karena terasah dengan dialog-dialog seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lihat beberapa pelajaran dari hadis. Pertama, hadis ini menggambarkan, kata Nabi, manfaat dia, keberkahan dari pokok yang ditanya Rasul tadi, pokok kurma, sama dengan manfaat seorang muslim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari segi kedudukannya di antara tanaman lain. Kurma ini adalah tanaman terbaik dalam pandangan masyarakat Arab di zaman itu. Artinya jika semua tanaman itu dianggap berkualitas, kurma ini dianggap kualitas terbaik. Dianggap pakai grade tanaman, ini grade paling tinggi. Maknanya semua tanaman yang ada dikenal oleh masyarakat di zaman itu, kurma paling tinggi. Begitu juga manusia. Jika manusia dibandingkan dengan semua makhluk Allah, manusia paling mulia, paling tinggi kedudukannya, paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi bagian-bagian tubuhnya, bagian-bagian pokoknya, kurma punya daun, punya pelepah, punya batang, punya urat, punya buah, semuanya mendatangkan manfaat. Bahkan buah kurma itu tanaman yang tak akan rusak sepanjang tahun. Sehingga orang Arab, kurma bila musim itu mereka panen lalu mereka jemur, itu dimakan tahun akan datang masih bisa, sepanjang tahun dimakan bisa. Dimakan ketika dia mentah bisa, dimakan ketika muda bisa. Bahkan banyak di antara perempuan kalau merasa agak sulit mendapat keturunan, pesan kurma muda. Mulai dari tunasnya, kurma mudanya, kurma masaknya, kurma keringnya, itu manfaat sepanjang masa bisa dikonsumsi. Kemudian kalau sempat kita ambil pelepah dia, bahkan dalam hadis Nabi digambarkan pelepah kurma itu dia bertasbih meringankan azab orang yang diazab di kubur. Bahkan manfaatnya sampai ke alam barzakh. Bila kita ambil yang basah itu, kalau kita mungkin buat sate, lidinya bisa kita pakai, daunnya bisa kita pakai untuk manfaat yang lain. Kalau kita buat ketupat, orang Arab mungkin tak tahu ketupat, tapi bila dibuatkan ke kita bisa buat ketupat. Lidinya manfaat. Atau buat anyaman, untuk alas tempat solat, alas tempat duduk, alas untuk kita tempat tidur, berbagai manfaat yang lain. Pelepahnya juga di zaman Nabi dijadikan sebagai atap masjid, daunnya untuk atap masjid, pokoknya tiang masjid di zaman Nabi. Dan kita anggap pokok kelapa bisa kita gunakan jembatan. Kadang kita gunakan untuk membuat rumah kita, tempat berdagang kita, tempat berbagai tempat yang digunakan, balairung katakan untuk apa saja, pokoknya. Kering dia, basah dia, sama manfaatnya banyak. Kemudian dari segi kokoh berdirinya, kokoh sekali. Bahkan pokok kurma itu tanaman yang sangat kokoh. Daunnya tak akan bisa jatuh kecuali dipotong, dipaksa jatuh. Dia nggak akan jatuh sendiri. Orang beriman juga begitu, imannya kuat. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan melarat, dalam keadaan dia mendapat manfaat banyak, kaya miskin, dia nggak akan mudah untuk murtad, pindah agama. Dia kokoh dengan keimanannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bahwa orang beriman itu seluruh dirinya manfaat. Di masa hidupnya manfaat, setelah meninggalnya juga manfaat. Tidak sedikit makam orang-orang saleh dikunjungi, makam ulama, makam Nabi dikunjungi. Dan dengan dikunjungi makam Nabi, ekonomi masyarakat hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ziarah ke makam Nabi itu adalah perjalanan yang disunnahkan, perjalanan yang diperbolehkan. Ziarah ke makam ulama, orang saleh, perjalanan yang dianjurkan agama. Maka sejak dahulu makam ulama itu diziarahi, didatangi. Tidak ada musyrik di situ. Mengunjungi makam ulama tujuan kita adalah untuk menziarahi, menunaikan hak mereka. Kalau bukan karena ulama, kita nggak akan kenal dengan Islam. Dan ulama itu nggak sekedar yang hidup yang kita kenal hari ini, tapi ulama yang telah meninggal, mereka telah berjasa untuk para ulama yang masih hidup, dan ulama itu juga menyampaikan ilmu kepada kita. Sehingga sejak dahulu kebiasaan umat Islam ziarah ke makam para ulama. Perlu kita ingat, ziarah itu bukan masuk bab ibadah, tapi kebiasaan. Yang namanya kebiasaan tinggal diukur sejalan dengan agama atau tidak. Sehingga jangan disebut dia musyrik atau bid'ah. Kenapa? Karena dia kebiasaan. Karena kalau kebiasaan tinggal diukur sesuai dengan agama atau tidak. Kalau dia dipatok sebagai ibadah, dianggap menambah-nambah, maka perlu didudukkan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Kalau sholat ini semua orang mesti mengerjakan ibadah, tak dikerjakan berdosa, tak boleh ditukar, tak boleh ditambah, tak boleh diganti, tak boleh dikurangi, mesti sesuai dengan syariat. Tapi bila kebiasaan manusia, setiap masa manusia ini akan bertukar tingkah polanya, kebiasaannya, teknis mereka dalam berbuat. Maka kebiasaan mereka, teknis mereka, hal-hal yang muncul belakangan tinggal diukur sesuai dengan kaidah syariat atau tidak, sesuai dengan dalil syariat atau tidak. Sesuai, dia boleh; tak sesuai, dia tak diperbolehkan oleh syariat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka bermanfaat, meninggal mereka juga manfaat. Semasa hidup semua bagian mereka, ilmu mereka manfaat, kekayaan mereka manfaat, badan mereka manfaat. Cuma Islam kalau dia punya harta, dia berzakat, dia berinfak. Saya kemarin ikut menghadiri, ada berapa orang anak-anak akan berangkat ke Mesir, diberi zakat oleh seorang orang kaya, satu orang 25 juta, jumlah anak itu 24 orang. Kabarnya masih akan datang 8 orang lagi, berarti 32. 32 kali 25 juta lebih kurang 800 juta untuk anak yang akan ke Mesir sih. Bayangkan satu orang mengeluarkan begitu. Coba bayangkan kalau 10 orang di Pekanbaru mengeluarkan uang 1 tahun 500 juta saja. Zakat dia, bukan wakaf, bukan sedekah, bukan infak. Berapa banyak calon ulama yang bisa kita biayai untuk membentuk ulama Melayu di masa akan datang. Bayangkan kalau ada orang kaya kita tak berzakat 500 juta, zakat 100 juta saja setahun sekali. Berapa orang anak duafa di Riau ini akan bisa sekolah? Berapa orang anak-anak Riau bisa sekolah di perguruan tinggi dalam negeri, di Snawiyah, di Aliyah, di pesantren? Hari ini kami di Yayasan Tawakuf Umat banyak yang nelpon, anak kami pengen pesantren tapi biaya nggak ada. Sebelum punya yayasan juga sering begitu dulu, Ustadz anak kami pengen pesantren tapi masuk pesantren nggak ada dana. Coba bayangkan kalau zakat tadi itu dikeluarkan, baik dia salurkan melalui Basnas, melalui lembaga-lembaga Lasnas, atau melalui lembaga yang lain, atau dikelola di masjid masing-masing. Berapa banyak masyarakat duafa yang selesai masalahnya dari segi pendidikan dengan zakat, belum lagi wakafnya, belum lagi infaknya. Maka harta orang beriman manfaat, ilmu orang beriman manfaat, badan orang beriman manfaat, semua bagian dari dirinya manfaat, termasuk kurma. Bahkan sampai kepada biji dia, apa saja bagian kurma itu minimal untuk makanan onta dan makanan ternak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minimal 2 kita dapat pelajaran dari hadis tadi. 1, metode Rasul dalam mengajar, ajak dialog tapi merangsang berfikir untuk memunculkan kecerdasan. Yang kedua, orang beriman manfaatnya luas banyak seperti pokok kurma yang manfaatnya lahir dan batin, dari ujung urat sampai ujung tunas, semasa hidup, setelah meninggal bermanfaat bagi orang. Semoga kita bisa seperti yang didoakan dan disebut oleh Rasul dalam dialog mereka dengan sahabat, manfaat kita dunia dan akhirat, dan zahir dan batin semasa kita hidup atau setelah meninggal nanti insyaallah. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.